Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tools prototyping menggunakan InVision. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Roshida Hasna dengan NRP 4, kemudian Muhammad Alfian dengan NRP 5, dan Geluh Tanaya dengan NRP 23. Sebelum masuk ke bagaimana cara menggunakan InVision dan tools apa saja yang ada di InVision, terlebih dahulu kita membahas mengenai apa itu InVision Studio? Nah, InVision Studio adalah suatu software yang dapat membantu desainer, programmer, dan juga developer dalam membangun suatu desain untuk kebutuhan website, mobile, tablet, dan juga watch. InVision Studio tersedia untuk dua platform, yaitu untuk Mac dan juga untuk Windows. Software ini pun gratis, sehingga kita dapat mencobanya untuk memperdalam dunia UI dan UX kita. Kemudian apa manfaat dari InVision? Nah, InVision Apps baru saja mengeluarkan produk yang nantinya dapat membantu dalam pembuatan desain user interface dan juga animasi untuk website maupun aplikasi mobile. Tools ini bisa dikatakan sebagai salah satu tools prototyping yang banyak digunakan oleh UX designer di seluruh dunia. Selain itu, InVision begitu terkenal lantaran fitur-fitur yang dimilikinya sangat memudahkan UX designer dalam merampungkan prototipe produknya. InVision pun mampu mengakomodir kebutuhan desain visual yang langsung bisa diterapkan dalam bentuk prototipe produk. Hal ini yang dapat digunakan desainer untuk merevisi maupun mengembangkan produknya tanpa harus membuka tools lainnya. Selain itu pun, tiap tahunnya, tim pembuat InVision selalu menyematkan fitur-fitur terbaru, sehingga tren pembuatan website maupun aplikasi langsung dirasakan oleh desainer UX yang menggunakannya. Selanjutnya ada kelebihan InVision. Yang pertama, interaktif prototype atau prototype animasi. Nah, interaktif prototype menjadi salah satu kebutuhan seorang desainer untuk memberikan kesan yang delightful bagi user. Kemudian, Design System Manager. Tools bernama Design System Manager mampu mengakomodir kebutuhan tersebut. Selanjutnya, Responsive Design. Nah, InVision membuat metode ini pada artboard sehingga memudahkan desainer untuk merubah dari desain desktop ke mobile dan sebaliknya. Kemudian kolaborasi yang terkoneksi. Fitur ini memungkinkan tim desainer untuk berkolaborasi pada satu project secara bersamaan. Untuk kekurangannya, yang pertama ada persaingan berat dalam bentuk Photoshop. Yang kedua, basis penggunaan InVision masih kecil. Yang ketiga, salah satu aplikasi yang berbayar apabila kita menggunakan fitur yang lebih banyak. Kemudian, untuk ekspor ke GIF, itu merupakan masalah. Di sini previewnya sudah ada namun tidak bisa direcord. Dan yang kelima, cara penggunaan dan modifikasi motion masih minim. Selanjutnya, ini merupakan contoh mockup dari aplikasi kita, yaitu aplikasi Bagel Guys. Untuk tools apa sih yang digunakan dan bagaimana alur dari pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mendownload dan menginstal InVision. Nah, untuk mendapatkan InVision, kita bisa mengunjungi ke website invisionapp.com. Nah, di sini kita tarik scroll dulu ke bawah, kemudian kita klik Download Studio Free. Kita tunggu. Nah, kita masukkan email kita, kemudian kita klik download. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan download InVision saya. Ini kita bisa klik kanan. Kita run as administrator. Kita run. Kita tunggu sebentar. Dan proses install. Oke. Nah, kita lanjut sign to InVision. Kebetulan saya udah membuat akun InVision.
Kita masukkan passwordnya. Kita sign. Kita tunggu dulu. Kita sudah masuk ke InVision Studio kita. Sebelumnya, jika saya menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi InVision Studio, di sini saya akan mengenalkan tools-tools yang ada di InVision Studio. Pertama, kita buka aplikasi InVision kita. Nah, untuk membuat project baru, kita bisa memilih Create New File. Oke. Nah, ketika kita pertama kali membuka, kita akan disajikan, kita ingin menggunakan membuat mockup apa gitu. Jika di sini kita tersedia seperti web, iPad Pro, atau bisa sesuai keinginan kita gitu. Nah, di sini saya menggunakan iPhone XS. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah output awal. Ini bisa kita jadikan home screen ataupun bukan home screen. Untuk kita klik kayak gini, ini tandanya kalau ada gambar rumah itu tandanya dia sebagai home screen. Ini bisa kita ganti namanya dengan klik 2, misal awal gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur warna dari backgroundnya ini. Untuk mengatur warnanya, kita di bagian background, kita bisa klik bagian warna. Nah, ini kita bisa memilih warna. Pada warna umumnya kita bisa milih yang ada di sini gitu. Nah, sesuai. Terus nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, ini frame-nya juga bisa kita pilih warnanya, bisa menjadi gold. Untuk melihat hasil tampilannya seperti apa, kita klik ini, preview. Itu tandanya kita ingin melihat bagaimana tampilannya ketika tampil di mobile. Nah, akan seperti ini. Begitu. Kita langsung aja. Nah, di sini ada tanda tambah ini. Layarnya kita bisa menambahkan artboard. Artboard itu lembar kerja. Ketika kita klik, kita bisa memilih, kita mau memilih apa. Kalau ingin sama seperti ini, berarti kita memilih iPhone XS. Nah, sama kan? Gitu. Terus, kemudian di sini ada lagi rectangle. Berarti kita menambahkan sebuah kotak untuk membuat objek berbentuk kotak. Nah, seperti ini. Ini kan nggak stabil ya ukurannya. Biar stabil, biar ukurannya itu stabil, kita bisa biar kotaknya tuh misalnya kita ingin membuat bentuk yang benar-benar kotak gitu. Kita klik rectangle, kita tekan shift. Nah, nanti ukuran kotaknya akan stabil gitu. Untuk mengatur warna seperti tadi bisa kita sesuaikan sesuai kehendak kita kayak gitu. Nah, ini kita hapus saja. Untuk menghapus cukup tekan backspace. Nah, oke. Nah, kemudian ada rounded rectangle. Bedanya apa? Kita lihat ya. Nah, kalau di rounded rectangle, ini tepiannya sedikit melingkar, tumpul. Nggak seperti waktu rectangle. Coba kita lihat lagi. Nah, kalau rectangle berarti dia kotaknya lurus, pinggirnya lurus. Nah, kalau di rounded rectangle itu tepinya tuh sedikit tumpul gitu. Biasanya button-button itu lebih menggunakan yang rounded rectangle gitu. Nah, kemudian ada lagi ellipse, membuat lingkaran. Biasanya untuk logo kayak gini tuh. Biar lingkarannya sempurna kita tekan shift. Nah, ini. Kalau misalnya nggak kita tekan shift, nanti hasilnya kayak gini. Ellipse. Nah, bisa jadi oval, bisa beragam lah jadi sesuai gerak tangan kita gitu. Kalau menghapus, kita bisa hapus dari sini juga. Delete. Nah,
rectangle 1 yang ini kita bisa hapus, klik delete, langsung backspace sebenarnya bisa. Misal biasanya kan ada logo di sini gitu. Nah, ini warnanya mau kita atur semisal kuning. Mau kita turunin bisa, kita tarik ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian teks untuk menambahkan tulisan, kita klik bagian mana yang akan kita tambahkan tulisan. Ini kita kasih tulisan dulu, habis itu nanti single up gitu misalnya. Tinggal kita sesuaikan di sini. Gitu. Kita sesuaikan kayak gitu. Ini bisa kita duplicate. Cara duplicate-nya cukup klik di sini di bagian select-nya, select objeknya, kemudian kita Ctrl D. Nah, kalau kita tarik, ini kita udah bikin 2, jadi nggak perlu kita bikin lagi, kan biasanya ukuran nggak sama. Ini juga bisa di duplicate, Ctrl D. Nah, oke. Nah, ini geser-gesernya biar dia gesernya lurus. Misal kita hapus dulu, kita Ctrl D. Nah, biar gesernya lurus, tekan Shift. Nah, dia akan lurus gitu, nggak bisa gerak ke samping kanan kiri. Nah, oke. Tinggal kita ganti tulisan, misalnya pick up skin. Nah, misal kita ingin menambahkan logo berupa gambar gitu, kita bisa tambahkan image. Sebenarnya caranya bisa ada cara cepet sih, selain kayak gini tuh nah, ini kalau kan ini ada di Adboard 1. Mau kita pindah ke awal, tinggal kita tarik. Nah, kayak gini. Nanti dia posisinya ada di sini. Misal kayak gitu. Kemudian ada lagi toolsnya udah sih, ini udah. Teks ini kita bisa atur. Misal ini mau kita jadikan misalnya mau kita tebalkan gitu ya tulisannya. Ini untuk mengganti jenis font, misalnya Arabic gitu, atau Arabic text, atau terserah kita lah ya, yang sesuai gitu. Tuh. Terus ini untuk rata, berarti dia rata tengah, rata kanan, justify, kemudian rata kiri. Ini untuk memilih warna tulisannya, misalnya hitam, tinggal kita ubah hitam kayak gitu. Ini misal mau kita kasih shadow gitu, ada bayangan-bayangan. Kemudian di sini ada yang namanya interaksi. Ini untuk menambah interaksi. Fungsinya untuk apa? Misal misal ketika kita klik sign akan masuk ke halaman sini. Maka kita bisa klik. Oh, bukan ini, salah. Kita klik dulu ini. Kemudian kita klik. Nah, berarti akan ke sini misal. Nah, di sini kita bisa kita aktifkan. Kita mau milih dulu. Dia akan beralih ke halaman berikutnya ketika kita apa? Misal kita klik, berarti kita pilih yang klik. Terus di sini transisinya berupa apa? Bisa preset atau motion. Presetnya kita bisa atur juga, misalnya slide live gitu. Kita save. Misal ini kita atur warnanya background. Misal mau kita kasih warna. Nah,
Ini ada pick color. Pick color ini kita menggunakan warna tapi misal biar sama gitu, biar nggak beda, kita taruh pick color kayak gitu. Nah udah oke. Coba kita lihat tampilan hasilnya. Ini sebelum melihat, ini kita bisa jadikan set artboard as home. Kita bisa alihkan home-nya berada di sini. Tapi kalau mau kita kembalikan bisa yang di sini gitu. Terus untuk melihat hasilnya kita lihat di sini, preview awal. Nah, ketika klik sign akan beralih ke halaman yang kedua. Oke, beralihkan. Berarti itu fungsinya untuk interaksi. Ini untuk mirror to device. Nah, seperti ini sih. Ini untuk publish to InVision. Jadi misalnya kita mau mempublish hasil kerja kita gitu, atau hasil kerja tim kita kayak gitu, itu bisa. Nah, view di sini kita bisa mengubah tema. Misalnya kita nggak mau gelap, kita mau terang aja, like them. Nah, jadi terangkan kayak gini. Terus kita juga bisa mengekstrak hasil kerja kita. Misal di sini kita mau membuatnya menjadi gambar gitu, kita exportnya terserah, nanti formatnya bisa SVG, kalau misalnya mau diedit lagi bisa PNG atau JPG gitu, suka terserah gitu. Misal mau kita export, kita simpan awal di sini, export. Oh sudah ada. Nah kayak gini. Ini juga ada untuk mengatur komponen-komponen tertentu. Misalnya kalau kita mau milih komponen tertentu, nah 2 komponen ini mau kita atur, kita bisa tambah sini, kita membuat komponen baru. Kita save up, kita down. Nah ini kita bisa atur sendiri di sini. Nanti untuk kembali ke halamannya kita bisa back to page. Nah, untuk mengatur komponennya kita bisa edit master tadi di sini. Sama sih, fungsinya sama gitu. Nah, misal biar tulisannya pas di tengah, kita atur di sini. Alihkan center secara horizontal, atau kalau ini berarti secara vertikal gitu sih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur mockup aplikasi kita. Jadi jika kita membuka aplikasi kita akan disambungkan ke welcome pack kita. Lalu setelah menunggu beberapa saat kita akan dimasukkan ke menu login. Dalam menu login kita harus memasukkan username atau email kita dan password. Namun jika kita belum memiliki akun, kita dapat melakukan registrasi dengan mengklik menu di sini. Dan akan diarahkan menuju menu register. Nah, dalam menu register kita harus memasukkan username, email, password kita, dan juga kontak, yaitu bisa berupa nomor HP ataupun nomor telepon kita. Nah, jika kita sudah mengisi semuanya, kita akan klik submit dan nanti akan melakukan verifikasi email. Nah, jika telah selesai, kita dapat melakukan login dengan masukkan username, email, dan juga password. Lalu kita akan ditampilkan menu, dan di menu sendiri terdapat beberapa menu-menu kita, yaitu search, profile, history, dan mekanik. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah profile. Dalam menu profile kita dapat mengedit atau mengubah username, email, password, dan nomor kita sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Lalu yang kedua, di menu mekanik. Di menu mekanik terdapat teknisi yang dapat kita request jika kita melakukan search. Nah, di menu search sendiri, di sini akan kita bisa memasukkan lokasi saya. Misal kita memasukkannya di Politeknik, maka
aplikasi akan secara otomatis mencari bengkel terdekat di dalam lingkup daerah kita. Lalu kita bisa melihat teknisi tadi. Nah, di teknisi ini terdapat nama, nomor HP teknisi, dan rating teknisi. Jika kita sudah menentukan pilihan, kita dapat mengklik menu request. Nah, dan akan diarahkan dalam menu request. Dalam menu request, kita dapat memasukkan kendala dalam kendaraan kita, plat nomor, dan juga keterangan untuk memperjelas memperjelas di mana tempat kendaraan kita mogok atau bermasalah. Nah, jika kita sudah melakukan request, kita melakukan kirim. Nanti secara otomatis sistem akan melakukan pembayaran, dan pembayaran dapat dilakukan di menu history. Dalam menu history, kita dapat memilih teknisi kita, misalnya ini. Lalu dalam teknisi history terdapat tanggal transaksi, harga transaksi yang kita butuhkan, dan nama bengkel yang terdekat tadi, dan juga teknisi, serta alamat perbaikan yang kita masukkan tadi. Misal kita masukkan jalan ITS 01 tadi. Nah, kembali ke menu. Ya, demikianlah presentasi dari kami mengenai apa itu InVision, apa saja tools yang ada di InVision, dan bagaimana alur dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Bengkel Guys. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.